Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Di sini yang kelompok 7 itu beranggotakan Muhammad Yasin Nasution, Fadil Fatimah, Farisa Zulzila, dan juga Timothy Kurniawan Tagalung. Jadi materi yang kami ambil di tugas kali ini adalah to answer or to observe evaluation of global supply chain design decision under uncertainty. Boleh ya? Jadi di sini dapat dilihat pada gambar di situ ada European plan sama juga Chinese plan. Jadi dua tanaman itu yang bisa dilihat di tabel 612. Kita bisa lihat biaya tetap yang diberikan per tahunnya itu ada berapa. Lalu kita bisa lihat di pabrik Eropa itu lebih mahal, tapi juga akan memiliki volume yang lebih besar atau yang lebih fleksibilitas itu. Kemudian di Chinese plan kita bisa lihat harganya itu lebih murah, tetapi dia itu bakalan memiliki fleksibilitas volume yang terbatas dan dia itu dapat menghasilkan antara 100.000 dan 130.000 panel gitu. Boleh dilihat. Boleh dilihat. Nah, selanjutnya di sini ada evaluation of reducing expected demand and exchange rate. Jadi pendekatan sederhana itu sering diambil dengan mempertimbangkan pergerakan permintaan dan juga nilai tukar di periode yang akan datang. Jadi ketika kita mengevaluasi arus kas yang didiskontekan. Kemudian kelemahan dari pendekatan yang semacam itu adalah rata-rata tren sambil mengabaikan ketidakpastian yang ada. Jadi kami memulai dengan mempertimbangkan pendekatan sederhana untuk opsi onshoring ataupun offshoring-nya. Boleh dilihat. Boleh dilihat. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat pada tabel yang ada di samping kiri itu adalah rata-rata permintaan yang diperkirakan akan meningkat sebesar 12% dengan perhitungan sebagai berikut. Sedangkan yang di situ diperkirakan akan meningkat sebesar 4% di tiap tahunnya. Jadi ekspektasi permintaan dan nilai tukar dalam garis bawah itu bisa kita lihat pada tabel yang ada samping kiri. Lalu di sini juga kita mengevaluasi arus kas yang didiskontokan untuk kedua opsi dengan asumsi rata-rata perubahan yang diharapkan itu ada dalam permintaan dan nilai tukar selama 2 periode berikutnya. Kemudian di situ ada perhitungan di bagian bawahnya juga, itu berdasarkan melakukan analisis DCF yang sederhana, dan di sini kita mengasumsikan tren yang diharapkan dan permintaan dan nilai tukarnya itu selama 2 periode berikutnya. Kita bisa lihat offshoring-nya itu harus lebih disukai daripada onshoring karena diharapkan dapat memberikan keuntungan tambahan hampir sekitar $393.000. Untuk slide-nya boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada evaluating the option using decision trees. Untuk analisis ini kami membuat pohon keputusan. Nah, untuk setiap node dalam ini diberikan periode mengarah ke 4 simpul yang mungkin pada periode berikutnya karena permintaan dan nilai tukar mungkin naik atau turun. Nah, untuk keuntungan utamanya menggunakan pohon keputusan adalah memungkinkan untuk evaluasi keuntungan yang sebenarnya di setiap skenario yang mungkin ditemukan. Selanjutnya ada evaluating the other option. Dalam analisis berikut ini kami menghitung keuntungan yang diharapkan pada setiap node pohon keputusan dimulai pada periode 2 dan bekerja kembali hingga periode 0 dengan opsi nilai tukar tidak mempengaruhi keuntungan dalam euro karena baik pendapatan maupun biaya dalam euro.
Selanjutnya ada evaluating the unsure option. Nah, pada opsi ini bersifat fleksibel dan dapat mengubah tingkat produksi. Dan dengan demikian variabel biaya untuk menyocokkan tingkat permintaan antara 60.000 dan 150.000. Dalam analisis berikut, kami menghitung keuntungan yang diharapkan pada setiap not di pohon keputusan. Diwakili oleh sesuai nilai D dan E, dimulai pada periode 2 dan bekerja kembali hingga saat ini periode 0. Selanjutnya ada nilai tukar tidak mempengaruhi keuntungan dalam euro karena baik pendapatan maupun biaya dalam euro. Nah, evaluasi periode 2 kami memberikan analisis rinci untuk not D 144, E 10,89 pada fleksibilitasnya fasilitas ini mampu menghasilkan seluruh permintaannya. Selanjutnya ada evaluating the answer option. Pada periode 2 ini total keuntungannya yaitu D 144, E 10,89 untuk opsi answer adalah demikian diberikan oleh berikut ini. Nah, dengan menggunakan pendekatan yang sama, kita dapat mengevaluasi laba di masing-masing dari 9 keadaan yang dapat dilihat pada gambar di samping itu. Selanjutnya ada evaluating the answer option pada nilai sekarang dari laba yang diharapkan pada periode 2 yang didiskonkan ke periode 1 diberikan pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kami mengevaluasi keuntungan di pabrik ini di simpul D yaitu 120, E 9,90 dari operasinya pada periode 1, di mana pabrik ini menghasilkan 120.000 panel dengan biaya variabelnya. Selanjutnya ada pada memperoleh pendapatan per panelnya. Dan didapatkan dari total biayanya yaitu 5.800.000. Ya, selanjutnya ini ada masih evaluating the onshore option. Jadi tetap simpul D 120, E 9,90 diperoleh dengan menjumlahkan laba pada periode 1 dan laba yang didiskonkan dari 4 simpul itu menghasilkan periode 2. Laba yang pada periode 1 bisa dilihat pada perhitungan pada gambar di samping. Evaluasi periode 0 pada periode 0 bernilai nilai tukarnya itu D sama dengan 100, E sama dengan 9. Selain pendapatannya itu, perlu juga mempertimbangkan ekspektasi diskon keuntungan dari 4 node pada periode 1. Keuntungannya bisa dilihat pada gambar di samping. Nilai sekarang dari laba yang diharapkan pada periode 1 yang didiskonkan ke periode 0 dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, kami mengevaluasi keuntungan dari operasi pabrik di darat pada periode 0 dari manufaktur yang berjualan 100.000 panel. Pendapatannya itu jadi 100.000 kali 70 sama dengan 7 juta. Jadi biaya tetapnya plus biaya variabel pabrik daratnya sama dengan 5 juta. Keuntungan yang diharapkan untuk di solar pada simpul D sama dengan 100, E sama dengan 9 pada periode 0 diberikan seperti pada gambar di samping. Dengan demikian, membangun pabrik di darat memiliki hasil yang diharapkan sebanyak 6 juta euro kurang lebih selama periode evaluasi. Angka ini menjelaskan ketidakpastian permintaan sama kemampuan terhadap fluktuasi ini. Evaluating the offshore option. Seperti opsi onshore, kami mulai dengan mengevaluasi keuntungan tiap node periode 2, kemudian kembali lagi periode 1 dan 0.
Ingatlah bahwa opsi offshore tidak sepenuhnya fleksibel dan dapat mengubah tingkat produksi hanya antara 100 dan 130.000 panel. Jika permintaan turun di bawah 100.000, solar masih menanggung biaya produksi sebesar 100.000. Jika peningkatan di atas 130.000, fasilitasnya memenuhi permintaan hanya sampai 130.000. Next. Periode 2, analisis rinci untuk simpul D 144, E 10,89 adalah sebagai berikut. Padahal pemerintahan adalah untuk 144.000. Mengingat kurangnya fleksibilitas, fasilitas lepas pantai mampu produksi hanya 130.000 dengan biaya variabel masing-masing 340 yuan dan menjual setiap panel 70 euro. Pendapatan dan biaya evaluasi dapat dilihat seperti berikut. Periode 2, dengan menggunakan pendekatan yang sama, kita dapat mengevaluasi keuntungan masing-masing yang ditunjukkan pada tabel di atas. Perhatikan bahwa kurangnya fleksibilitas di fasilitas offshore merugikan desolar setiap kali permintaan di atas 130.000 atau di bawah 100.000. Misalnya ketika permintaan turun menjadi 64.000, fasilitas lepas pantai terus mengeluarkan biaya produksi untuk 100.000. Keuntungan juga ketika yuan lebih kuat dari yang diharapkan. Next. Selanjutnya di periode 1 evaluation. Pada periode ini ada 4 simpul hasil yang akan dianalisis. Selain itu terhadap pendapatan dan biaya dari operasi di node ini, kita juga perlu mempertimbangkan nilai sekarang dan untuk keuntungan yang diharapkan pada periode 2 dari 4 simpul yang mungkin dihasilkan. Lalu kita mengevaluasi keuntungan D sama dengan 120, E sama dengan 9,90 dari operasinya pada periode 1. Untuk keuntungan yang diharapkan untuk semua node pada periode 1 dilihat pada tabel di atas. Pada tabel di atas menimbulkan biaya variabel yang tinggi dikarenakan kurangnya fleksibilitas atau biaya yang dikeluarkan untuk 100.000 unit, hanya 80.000 yang terjual. Selanjutnya ada periode 0. Di periode 0, permintaan dan nilai tukar diberikan oleh D sama dengan 100, E sama dengan 9. Selain pendapatan dan biaya pada simpul ini, kita juga perlu mempertimbangkan nilai sekarang dari keuntungan yang diharapkan dari 4 node pada periode pertama. Keuntungan yang diharapkan untuk opsi lepas pantai adalah diberikan oleh nilai sekarang dari laba yang diharapkan pada periode 1 yang didiskontokan ke periode 0. Lalu selanjutnya kami mengevaluasi keuntungan dari operasi pabrik lepas pantai pada periode 0 dari pembuatan dan penjualan 100.000 panel. Pendapatan dari pembuatan penjualan 100.000 panel sama dengan 100.000 dikali 70 sama dengan 7 juta euro. Lalu tetap plus biaya variabel, biaya tetap plus biaya variabel pabrik lepas pantai sama dengan 8 juta ditambah 100.000 dikali 340. Akan didapatkan hasilnya 42 juta yuan. Keuntungan yang diharapkan untuk D solar pada simpul D sama dengan 100, sama dengan 9 pada periode 0 diberikan oleh P, D sama dengan 100, E sama dengan 9. Lalu didapatkan hasilnya, dijumlahkan, maka didapatkan hasilnya adalah 6.247.497 euro. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.